Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Konsep Dasar Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang konsep dasar sastra dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Tidin MZM dan Ibu Febi Ingriani MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sharon Regina dengan NPM 205060175. Lalu yang kedua ada Fitri Pujawati dengan NPM 205060190. Yang ketiga ada Safia Gustian dengan NPM 205060195. Dan yang terakhir ada Zahra Fadila dengan NPM 205060200. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran sastra Indonesia di sekolah dasar. Objek kajian karya sastra dapat berupa karya sastra tulis dan karya sastra lisan. Karya sastra tulis adalah sastra yang teksnya berisi cerita yang dituliskan atau dibukukan, sedangkan karya sastra lisan adalah cerita atau teks yang bersifat kelisanan dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Teks lisan yang terkenal dalam masyarakat adalah cerita rakyat. Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan mengapresiasi sastra. Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan mengapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilaksanakan secara integrasi, sedangkan pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi. Dengan demikian, yang harus terjadi dalam pembelajaran sastra ialah kegiatan apresiasi sastra, bukan hanya sekadar pengetahuan teori sastra. Yang kedua ada 4 tujuan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan pada buku. Salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di sekolah dasar ialah memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan, serta masuk dan terlibat di dalam suatu buku. Yang kedua, menginterpretasikan bacaan sastra. Membantu siswa dalam menginterpretasikan bacaan itu dengan cara mengidentifikasi para pelaku yang ada pada cerita. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman literer meningkatkan kenikmatan anak terhadap bacaan. Yang keempat, mengembangkan apresiasi. Margaret Early dalam Hak 1987 menyatakan bahwa terdapat 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama, tahap kenikmatan yang tidak sadar. Yang kedua, tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap ke-1 dan ketiga, tahap kegembiraan secara sadar. Pembahasan yang ketiga, berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, sastra anak dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu yang pertama, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama benda mati. Yang kedua, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utamanya makhluk hidup selain manusia. Yang ketiga, sastra anak yang menghadirkan tokoh utama yang berasal dari manusia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya, manfaat sastra anak-anak. Menurut Hak dan Norton, sastra anak-anak mempengaruhi perkembangan bahasa anak karena pergaulan anak-anak dengan sastra lisan maupun tulis akan berdampak terhadap perkembangan bahasa mereka. Dengan menyimak atau membaca karya sastra, maka secara sadar atau tidak, pemerolehan bahasa dan kosakata mereka terus meningkat. Bertambahnya kosakata turut pula meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Lewat karya sastra, kognisi siswa juga dapat dikembangkan. Pembahasan yang kelima, pembagian genre sastra-sastra anak. Yang pertama, realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu bisa saja ada dan terjadi. Yang kedua, sastra tradisional.
Istilah tradisional dalam kesusastraan, tradisional literatur atau folk literatur, menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Yang ketiga, fiksi formula. Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula karena memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan jenis yang lain. Yang keempat, fantasi. Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima sehingga sebagai sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. Yang kelima, puisi. Sebuah bentuk sastra disebut puisi jika di dalamnya terdapat pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Lalu yang keenam, non-fiksi. Bacaan non-fiksi yang ditulis secara artistik sehingga jika dibaca oleh anak akan memperoleh pemahaman dan sekaligus senang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang konsep dasar pembelajaran sastra di sekolah dasar. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.